Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Aksi kejar-kejaran antara pengendara minibus dengan polisi viral di media sosial. Pengendara minibus diduga kabur dari razia polisi saat berbuat mesum di kawasan Jalan Retawu, Kota Malang. Maling mobil bawa antar arah Dinoyo lur, iki duper lur. Arah Dinoyo. Seperti adegan film laga, polisi kejar-kejaran dengan pengendara minibus di Jalan Kota Malang. Video amatir merekam mobil patroli Sabara Polresta Malang Kota mengejar mobil minibus. Minibus terus berlaju hingga menabrak pengendara sepeda motor dan kendaraan lainnya. Pelarian minibus terhenti usai menabrak mobil lain. Mobil minibus akhirnya menjadi sasaran amuk warga. Menurut polisi, pemilik minibus melarikan diri ketika dirazia patroli saat berada di tempat yang gelap. Diduga, pemilik kendaraan sedang berbuat mesum pada saat itu. Pada saat melihat kendaraan berhenti di sebelah Museum Brawijaya, di mana tempatnya tersebut juga remang-remang dan kondisi kendaraannya juga bergoyang-goyang, sehingga dengan anggota segera menghampirinya. Jadi ketika itulah maka anggota kemudian berinisiatif untuk memeriksa. Namun dari pelaku yang ada di dalam kendaraan juga langsung terancam menancap gas, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa ini adalah berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Penumpang serta pengemudi diketahui seorang pria dan perempuan dan kini diproses di unit Laka Lantas Polresta Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Polisi mengadang sebuah mobil yang diduga dikendarai pelaku pencurian di gerbang tol Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat mencoba melarikan diri, namun akhirnya berhasil diamankan polisi. Polisi mengadang sebuah mobil berwarna silver yang diduga dikendarai seorang pelaku pencurian dengan pemberatan. Aksi pengadangan terjadi di gerbang tol Pasir Koja, Kota Bandung, dan viral di media sosial. Dalam video terlihat beberapa polisi mencoba menghentikan laju mobil dan meminta pengemudinya turun. Namun pengemudi sempat mencoba melarikan diri dengan memacu mobilnya. Seorang polisi sempat memberikan tembakan peringatan ke udara dan ke kaca bagian depan mobil. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan aksi penangkapan tersebut. Dalam penyergapan tersebut, polisi mengamankan 2 orang pelaku. Kejadian tersebut yang terjadi di pintu tol Koja pada hari Senin tanggal 25 April 2022, di mana anggota kita mengamankan tersangka curat yang sering meresahkan, yang sering bermain di rest area. Pada saat kejadian tersebut, para tersangka sudah diamankan juga bersama barang bukti dan tidak ada korban. Usai ditangkap, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diperiksa. Kedua pelaku yang diamankan merupakan DPO kasus pencurian spesialis pecah kaca yang kerap beraksi di sejumlah rest area tol. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. 2 gudang penyimpanan petasan digerebek di Jalan Babakan Sembako, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari gudang itu, polisi menyita jutaan petasan berbagai jenis dan ukuran. Jajaran Sabara Polres Tasikmalaya Kota. Gudang penyimpanan petasan di 2 tempat berbeda digerebek jajaran Samapta Polres Tasikmalaya Kota. Dalam gudang penyimpanan petasan pertama, ditemukan jutaan petasan berbagai jenis dan ukuran. Seluruh petasan tersimpan di lantai 3 rumah warga. Di tempat berbeda, polisi juga menggerebek sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan petasan. Kedua rumah dimiliki oleh orang yang sama. Ternyata ketika sudah nyampe TKP, ya diakui oleh pemilik, yaitu Ibu Cucuk, benar bahwa beliau telah memiliki petasan sebanyak jutaan. Beliau sendiri ngomong jumlahnya jutaan. Ya, ini diperoleh hasil belanja dari daerah Cirebon. Pemilik mengaku belanja seharga 50 juta rupiah untuk membeli petasan-petasan ini. Seluruh petasan disita dan akan dimusnahkan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.
TNI Angkatan Laut berhasil menangkap kapal bermuatan nikel ore yang ilegal yang diduga tidak memiliki dokumen sah di perairan Teluk Lasolo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kapal perang KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 ini berhasil menangkap kapal bermuatan nikel ilegal di perairan Teluk Lasolo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Penangkapan yang dilakukan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 ini saat berpatroli rutin di perairan Indonesia. Telah dilakukan penangkapan kemudian diserahkan ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu. Dalam pemeriksaan awal oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, menemukan berbagai pelanggaran diantaranya loading port di dokumen tidak sesuai dengan pemuatan kargo, sertifikat kualifikasi dan kompetensi ABK tidak sesuai, serta kapal tidak mengaktifkan automatic identification system. Memang benar Lanal Palu menerima limpahan pemeriksaan TB Tango Bravo pihak 9 yang dugaan awal melakukan pelanggaran undang-undang di bidang pelayaran. Kemudian dan sampai saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Saat ini sebagian dari 9 awak kapal TB Biak 9 dan BG Intan 7506 berada di pos AL Morowali. Sedangkan ABK lainnya berada di kapal TB Biak guna proses penyelidikan pihak Lanal. Tim Liputan E-News melaporkan. Seorang wanita paruh baya dilaporkan ke polisi oleh anak kandungnya. Wanita 68 tahun itu dipolisikan karena diduga mencuri telepon genggam anaknya. Seorang wanita paruh baya berinisial AL ditangkap polisi atas dugaan mencuri telepon genggam. Ironisnya, penangkapan wanita berusia 68 tahun ini terjadi atas laporan anak kandungnya sendiri. Kapolsek Sadubaya, Kompol Nasrullah menyatakan pencurian telepon genggam yang dilakukan oleh ibu terhadap anak kandungnya terjadi dikarenakan pelaku kesal. Selama bekerja di rumah anaknya sebagai tukang cuci dan menjaga cucu, pelaku tidak pernah diberi uang. Terdesak utang, pelaku akhirnya mencuri telepon anaknya. Tersangkanya adalah ibu kandung dari korban sendiri dan akhirnya kami menggunakan pasal 367 pencurian keluarga. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada upaya dari pihak keluarga juga untuk melakukan restoratif justice karena pelaku dengan korban ada hubungan darah yang sangat erat. Polisi tidak menahan AL dan atas kesepakatan keluarga, kasus ini akan diselesaikan melalui restoratif justice atau menyelesaikannya di luar jalur peradilan melalui mediasi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hadi Kasidi, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus dugaan penyebaran berita bohong terdakwa Bahar bin Smith kembali digelar pada Selasa siang. Dalam sidang putusan sela, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Bahar. Ketua Majelis Hakim Dodong membacakan putusan sela Bahar bin Smith dengan perkara dugaan berita bohong. Dalam putusan sela ini, Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Bahar bin Smith. Sempat terjadi keributan saat kuasa hukum meminta JPU memberitahukan saksi yang hendak dihadirkan dalam persidangan, namun ditolak pihak JPU. Sementara itu, Bahar bin Smith bersyukur eksepsi kuasa hukum ditolak oleh Majelis Hakim karena ia bisa membuktikan tidak ada penyebaran berita bohong terkait Rizik Syihab. Saya bersyukur kepada Allah atas putusan sela hakim bahwasanya putusan selanya eksepsi saya ditolak. Kenapa? Karena sidang bisa berjalan. Saya bersyukur dan nantinya saya akan membuktikan bahwasanya apa yang saya sampaikan Habib Rizik di penjara karena maulid itu benar adanya. Dengan ditolaknya eksepsi ini, Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Bahar bin Smith. Sementara sidang Bahar bin Smith akan dilanjutkan kembali pada 10 Mei 2022 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sejumlah jasa penukaran uang pecahan mulai berjejer di Jalan Hos Cokro Aminoto, Ciledug, Tangerang, Banten. Masyarakat biasanya menukar uang pecahan mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000 untuk tradisi Lebaran.
Inilah ibu-ibu penjajah uang pecahan rupiah yang berjejer di Jalan Hos Cokro Aminoto, Ciledug, Tangerang, Banten, Selasa siang. Penjajah uang pecahan ini melambaikan tangan pada pengendara yang melintas di jalan, berharap pengendara berhenti dan menukarkan uang pecahan yang mereka jajakan. Uang pecahan yang dijajakan jasa penukaran musiman ini mulai dari pecahan Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp20.000. Setiap nominal Rp100.000, maka penukar uang dikenai biaya Rp10.000 dari berbagai jenis uang pecahan. Sehari bisa mendapat keuntungan berapa, Bu? Nggak tentu. Belum tentu, soalnya kan modalnya aja kadang udah kalau 500.000 kan untungnya cuma modal apanya 50. Umumnya masyarakat menukarkan uang pecahan rupiah untuk tradisi saat Idul Fitri nanti. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Dua pasar tumpah di jalur mudik Jakarta Merak, tepatnya di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi biang kemacetan. Polisi mengimbau para pemudik untuk menghindari jam rawan macet pada pagi dan sore hari. Jalur mudik Jakarta Merak, tepatnya di Pasar Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, rawan macet. Antrian kendaraan yang melintas di Pasar Gembong ini bahkan bisa mengular hingga mencapai 500 meter hingga 1 km saat pagi dan sore hari. Selain karena meningkatnya jumlah kendaraan di masa mudik Lebaran, kemacetan ini disebabkan para pedagang Pasar Gembong yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan serta parkir kendaraan pengunjung. Ada 2 titik pasar tumpah yang menjadi biang kemacetan di jalur arteri Jakarta Merak, yakni Pasar Cikupa dan Pasar Gembong Balaraja. Pasar tumpah di jalan arteri, yaitu di Pasar Cikupa dan Pasar Gembong. Kemudian untuk mengantisipasi hal tersebut, kita sudah mendirikan pos pengamanan pantau ya. Jelang Hari Raya Idul Fitri, harga daging sapi dan ayam potong terus melonjak. Masyarakat resah hadapi kenaikan harga pangan. Harga daging sapi dan ayam potong di Pasar Ciledug, Kota Tangerang, Banten kian melonjak. Kini daging sapi dijual antara Rp150 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Diprediksi kenaikan harga ini akan terus terjadi hingga Lebaran nanti. Penjualan udah mulai naik, kisaran antara 15-16. Ya, mungkin kalau untuk hari hanya sampai 17-18. Ya sekitar segituan. Soalnya harga soalnya melambung tinggi, benar-benar kan itu. Untuk harga ayam potong kini mengalami kenaikan Rp5 hingga Rp10.000. Semula ayam potong dijual dengan harga Rp50.000. Namun sekarang tembus hingga Rp55.000 per kilogramnya. Ini naiknya sangat tinggi banget gitu dibanding yang sebelumnya. Sebelumnya juga naik tapi nggak sampai kayak gini kan. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok tahun ini membuat resah berbagai lapisan masyarakat. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu, Kadin DKI Jakarta meminta warga Jakarta agar beralih ke daging beku. Hal ini mengantisipasi kian meroketnya harga daging sapi lokal di pasaran jelang Hari Raya Idul Fitri. Kadin juga telah meminta pemerintah untuk menjaga ketersediaan daging sapi beku di pasaran agar warga tak kesulitan mendapatkan daging yang akan dibuat untuk menu olahan Lebaran. Selain harganya yang cukup terjangkau, yakni hanya Rp80.000 per kilogram, daging sapi ataupun kerbau beku juga sangat layak dikonsumsi. Saat ini harga daging sapi lokal pada satu pekan jelang Lebaran tembus di angka Rp145.000 per kilogram. Harga ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan mendekati Hari Raya Lebaran nanti. Ini adalah BUMN, yaitu Bulog, untuk mendatangkan dalam hal ini daging kerbau beku. Nah, ini bisa menjadi substitusi yang banyak dijual di pasaran. Kementerian Pertanian RI menggelar pasar tani yang menyediakan 12 bahan pangan pokok di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasar tani ini menyediakan semua kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau saat Ramadan hingga Idul Fitri. Pasar tani di halaman Masjid Raya Nurul Sa'adah Fontaine, Kupang, Nusa Tenggara Timur digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Perhelatan Pasar Tani ini menyediakan 12 bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari hasil pantauan 12 kebutuhan pokok, sebelah harga masih stabil dan hanya harga minyak goreng yang masih tetap tinggi. Masyarakat terbantu dengan diadakannya Pasar Tani yang menyediakan stok 12 bahan pokok dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri oleh Kementerian Pertanian ini. Nusa Tenggara Timur siap untuk mengamankan seluruh masyarakat yang akan melakukan Hari Raya Idul Fitri. Kebutuhan mereka akan tercukupi karena semuanya telah siap untuk itu. Pasar Tani dilakukan untuk mendekatkan kebutuhan masyarakat umum dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Hari ini kami gelar atau kita kemas sebuah acara yang namanya Pasar Tani untuk mendekatkan produk ini kepada masyarakat agar benar-benar masyarakat ini bisa mengakses. Warga mengaku terbantu dengan Pasar Tani ini karena di Pasar Tani ini banyak mendapat selisih harga dibandingkan harus membeli ke pasaran. Kami sangat bersyukur karena kita rumah di sini jarang ke pasar juga, jadi kebetulan ada di sini ya kita belanja di sini. Pasar Tani kali ini mendapat antusias dari masyarakat, dan dari 12 kebutuhan pokok yang tersedia, terlihat paling ramai yang diserbu oleh masyarakat, yakni minyak goreng dan telur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Seiring dengan kemajuan pariwisata Indonesia dan peluang penyerapan lapangan kerja, minat calon mahasiswa yang mendaftar ke perguruan tinggi pariwisata meningkat. Salah satunya di Perguruan Tinggi Poltekpar Bandung yang mencapai 711 peminat. Seiring dengan kemajuan pariwisata Indonesia dan peluang penyerapan lapangan kerja, minat calon mahasiswa yang mendaftar ke perguruan tinggi pariwisata meningkat. Salah satunya di Poltekpar Lombok. Tahun 2022 ini, peminat peserta didik mencapai 711 orang, jika dibanding tahun 2020 dan 2021 yang berkisar 600 peminat. Hal ini sejalan dengan target Menteri, lulusan SDM untuk alokasi di Poltekpar Lombok, SBM 60% atau berjumlah 180 orang, dan SMM dengan jumlah 120 orang. Namun baru 212 pendaftar yang memperoleh kartu peserta ujian seleksi bersama masuk PTN dari jumlah kuota 300 peserta. Menparekraf Sandiaga juga menyampaikan sebanyak 30% lulusan Poltekpar baik itu di Bandung, Medan, Palembang, Lombok, Makassar, dan Bali memulai usaha di bidang hotel, restoran, dan kafe. Hampir 30% lulusan Poltekpar berhasil menjadi wirausaha. Jadi tunggu apa lagi? Jadilah pribadi yang berkualitas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Daftar sekarang dan cari tahu. Caranya dengan menghubungi Poltekpar terdekat di kotamu. Cari kerja, kuliah di Poltekpar aja. Sandiaga menekankan ke depan Poltekpar terus meningkatkan inovasi dalam menyiapkan dan melaksanakan kurikulum dan membuka lapangan kerja atau job opportunity. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya membangkitkan sektor pariwisata di masa adaptasi kebiasaan baru. Salah satunya dengan meningkatkan promosi di berbagai destinasi wisata, menyelenggarakan event skala nasional maupun internasional untuk menarik wisatawan asing maupun lokal. Landainya kasus coronavirus di Indonesia membawa berkah tersendiri bagi dunia pariwisata. Geliat sektor wisata di Indonesia kini perlahan mulai bangkit. Kondisi ini dimanfaatkan Kemenparekraf untuk terus meningkatkan promosi pariwisata, serta menyelenggarakan event di destinasi wisata unggulan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif Angela Tanusudibyo dalam acara Weekly Press Briefing. Ada dua kunci utama sebetulnya. Pertama adalah bagaimana kita terus meningkatkan promosi yang dikawinkan dengan akses masuk Indonesia yang mudah. Yang kedua adalah melalui event, dan ini sudah kita mulai di tahun ini kemarin dengan MotoGP, dan akan ada banyak sekali event-event lainnya termasuk G20 dengan side events yang kita sudah rencanakan di tahun ini untuk mengundang para wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Nah, ini Peningkatan promosi dan event di destinasi wisata unggulan di Indonesia juga harus diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat dan penerapan CHSE di seluruh destinasi wisata agar wisatawan merasa aman dan nyaman selama berlibur.
Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Auliasah Ramadan, iNews melaporkan. Penduduk Donbas, Ukraina Timur berjuang untuk bertahan hidup. Ayus Pagi akan segera kembali dengan informasi mancanegara.